Perkenalkan, nama saya Briswibo Putra, NIM 2411031313079 dari kelompok 10 akan mencoba menjelaskan tentang materi kita dari kelompok 10, yaitu kemampuan dinamis dalam manajemen rantai pasokan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Analisis ini menunjukkan bahwa situasi pasar yang dihadapi oleh rantai pasokan sebuah organisasi saat ini jauh berbeda dari situasi bertahun-tahun yang lalu. Ya, mungkin di sini yang dimaksud adalah rantai pasokan organisasi pada saat ini tuh lebih baik dibandingkan pada beberapa tahun yang lalu. Yang selanjutnya adalah objek utama dari artikel ini adalah kemampuan dinamis dalam manajemen rantai pasokan. Dan tujuan utamanya adalah artikel ini adalah sistemasi dan deskripsi mendalam mengenai pengetahuan dan informasi tentang kemampuan dinamis, konsep kemampuan dinamis untuk menyajikan gambaran ikhtisar yang masuk akal dalam aspek logistik seperti rantai pasokan, manajemen rantai pasokan. Itu untuk abstraksinya. Baiklah, selanjutnya ada sedikit pengantar. Kerjasama regional dan berbagai produksi secara internasional adalah faktor pendorong ekonomi dunia modern. Karena itu, hubungan baru antara sektor dan daerah tercipta, dan produksi industri serta pengambilan keputusan strategis menjadi semakin global. Ada gagasan kemampuan dinamis yang terdiri dari konsep dasar kegiatan perusahaan dengan nama yang sama dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari rantai pasokan. Konsep ini dibentuk pada sebuah sekolah pengendalian strategis dan meraih tujuan ambisius untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mempertahankan keuntungan kompetitif secara konstan dalam lingkungan yang terus berubah. Dikutip dari TIS pada tahun 2007. Saya Sidik Abdullah Mujani, NIM 24101313097 dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang rantai pasokan dalam organisasi. Istilah rantai pasokan digunakan untuk pertama kalinya pada awal dekade ke-9 abad 20 ketika Oliver dan Weber mengusulkan bahwa gagasan ini akan digunakan untuk menggambarkan bidang ilmu baru yang belum dikembangkan. Karena proses bisnis terus berubah dalam satu dekade ke-10 abad 20 yang bertujuan untuk meningkatkan aliran multifungsi proses organisasi dengan mengintegrasikan elemen logistik, pengendalian operasi, dan pemasaran menurut Christopher dan Frank. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi semua arus yang mencakup pergerakan produksi dari produksi bahan baku hingga konsumen pasar terakhir barang yang telah dikembangkan. Manajemen rantai pasokan tanggung jawab untuk koordinasi dan integrasi dari semua kegiatan ini menjadi satu proses yang berkesinambungan. Menurut Christopher, manajemen rantai pasokan terdiri dari semua perencanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan ekstraksi dan akuisisi, konversi, dan semua kegiatan pengendalian logistik. Pada dasarnya, manajemen rantai pasokan terdiri dari kontrol penawaran dan permintaan dalam perusahaan dan antara perusahaan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi semua arus yang mencakup pergerakan produksi dari produksi bahan baku hingga konsumen pasar terakhir barang yang telah dikembangkan. Manajemen rantai pasokan tanggung jawab untuk koordinasi dan integrasi dari semua kegiatan ini menjadi satu proses yang berkesinambungan. Menurut Christopher, manajemen rantai pasokan terdiri dari semua perencanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan ekstraksi dan akuisisi, konversi, dan semua kegiatan pengendalian logistik. Pada dasarnya, manajemen rantai pasokan terdiri dari kontrol penawaran dan permintaan dalam perusahaan dan antara perusahaan yang berbeda. Sampai awal abad 21, rantai pasokan biasanya dianggap sebagai kolaborasi jangka panjang dengan pemasok hulu. Peningkatan ketidakpastian pasar dan struktur yang rumit dari rantai pasokan menyebabkan pertimbangan komposisi rantai pasokan baru yang ditampilkan pada gambar 1. Dapat dilihat bahwa pada gambar 1, flow information flow atau arus informasi berjalan kedua arah.
baik ke arah supplier ke consumer atau customer ke supplier. Sedangkan material flow atau arus material berjalan dari arah supplier ke customer. Sedangkan cash flow atau aliran dana berjalan sebaliknya dari customer ke supplier. Menurut Christopher yang mencatat pemahaman yang muncul bahwa bisnis yang terpisah tidak lagi bersaing sebagai entitas yang terpisah. Sekarang persaingan terjadi antara rantai pasokan yang terpisah. Kita menetapkan perubahan prioritas kompetisi menurut Grace dan Casarda yang bertujuan untuk menganalisis keputusan kontrol rantai pasokan. Ya, saya Ramadhani Wisasono akan menjelaskan tentang kemampuan dinamis. Kemampuan dinamis ditentukan sesuai dengan maknanya, berasal dari kompetisi sumeria yang berdasarkan pada inovasi. Dalam kompetisi ini, keunggulan kompetitif diperoleh dengan sumber kreatif yang hadir dan rekonfigurasi untuk peluang baru. Kemajuan yang signifikan telah dibuat sejak penciptaan pendekatan kemampuan dinamis. Selama 18 tahun terakhir, penelitian kemampuan dinamis, banyak bidang yang penting ditemukan. Selain itu, hal yang diklaim bahwa kemampuan dinamis yang difokuskan pada perubahan yang disengaja dari dasar sumber daya, menurut Ambrosini dan Bauman, atas struktur disebutkan menggarisbawahi konsep kemampuan dinamis yang ditunjukkan pada gambar nomor 1. Struktur ini mengakui ketiga jenis dinamis kemampuan dan mencoba untuk memisahkan dasar minimal kemampuan yang disebutkan dari kemampuan sebenarnya yang dikatakan TC tahun 2007. Eisenhardt-Martin tahun 2000 mengusulkan konsep plan dari kemampuan dinamis yang bekerja sebagai alat untuk membentuk kemampuan operasional yang adalah sensing, belajar, mengintegrasikan, dan koordinasi. Hal ini disajikan secara visual pada gambar 3 yang secara ringkas menjelaskan setiap kemampuan dan juga menjelaskan cara berpikir bahwa kemampuan dinamis diusulkan membantu mereformasi organisasi operasional. Kemampuan kelompok usaha dalam kemampuan operasional direformasi yang sesuai dengan lingkungan yang lebih baik, menurut Eisenhardt dan Martin tahun 2007. Selanjutnya saya, Deko Susilo, akan mempresentasikan tentang kemampuan dinamis dan rantai pasokan. Yang pertama, menurut Bell tahun 2000, rantai pasokan cenderung memiliki perubahan dinamis daripada pasar kasual untuk alasan seperti pengaruh konstan perilaku pelanggan atau pengaruh signifikan dari lembaga non-pemerintahan. Pendekatan yang menghubungkan kemampuan manajemen rantai pasokan dan dinamis adalah menetapkannya pada titik tinggi. Ia mengungkapkan sebuah teoritis berdasarkan manajemen rantai pasokan. Sedangkan berdasarkan teori dinamis, ia menemukan dan menghubungkan kemampuan dinamis tertentu ke dalam spesifik diulang praktek. Berdasarkan penelitian lain, dinamika manajemen rantai pasokan atau fleksibilitas rantai pasokan lebih difokuskan pada mempengaruhi manajemen rantai pasokan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kurang membentuk lingkaran itu sendiri dari sudut manajemen dan menurut teori kemampuan dinamis. Menurut Zulo, pada tahun 2002, kemampuan dinamis digunakan untuk membuat yang ada kemampuan dan untuk membuat yang baru. Kemampuan dinamis lebih terkait dengan penciptaan kemampuan baru. Kemampuan dinamis ini mempengaruhi penggunaan efektif kemampuan statis dalam kasus akuisisi pengetahuan dari suatu organisasi dan dalam kasus penciptaan kemampuan baru. Hal ini menyebabkan penemuan keunggulan kompetitif.
Karena perusahaan tidak lagi mengontrol semua sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, dalam rangka merasionalisasikan bisnis mereka harus melakukan sinkronisasi dengan pemasok dan klien dan bekerja menuju tingkat fleksibilitas yang tinggi dari satu perusahaan dan pencapaian keunggulan kompetitif. Kemampuan dinamis membuat organisasi dengan sumber daya untuk mengkonfigurasi ulang kemampuan operasional dan menemukan kemampuan baru yang memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif di antara pelaku pasar lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan dan rantai pasokan dinamis manajemen menjadi topik penting dalam literatur ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.